Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan belajar tematik buku tema C, yaitu pelajaran IPS. Marilah kita buka dan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baiklah Ananda semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ananda dapat menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, Ananda dapat mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi. Yang ketiga, Ananda dapat mengidentifikasi manfaat pembangunan di lingkungan sekitar. Yang keempat, Ananda dapat menjelaskan pembangunan sosial budaya. Yang kelima, Ananda dapat mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Dan yang keenam, Ananda dapat mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Baiklah Ananda semua, yang pertama Bunda akan menjelaskan tentang interaksi sosial di lingkungan sekitar. Oke, coba perhatikan gambar apa yang ada pada layar ini. Oke, tepat sekali, ini adalah gambar nelayan yang sedang menangkap ikan. Nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan. Saat bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Lingkungan alami nelayan adalah laut atau sungai tempat mereka menangkap ikan. Kemudian ikan-ikan yang ditangkap nelayan lalu dijual kepada orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan tidak dapat bekerja sendirian. Nelayan memerlukan bantuan orang lain, seperti bekerja sama dengan orang lain untuk menangkap ikan, menyewa perahu untuk berlayar, dan menjual hasil tangkapannya di koperasi atau pasar ikan di sekitar tempat tinggalnya. Nah, semua kegiatan tersebut disebut dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah Anda semua, selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi interaksi sosial di dataran tinggi. Nah, sudah nampak pada layar Ananda semua ada gambar perkebunan teh di sana. Tahukah Ananda semua, teh sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya, untuk mengurangi kadar lemak, mengurangi risiko sakit jantung dan stroke, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Bunda akan menjelaskan kegiatan pengembangbiakan tanaman teh. Oke, sudah Anda lihat semua pada layar. Di sana ada bagan atau skema alur kegiatan pengembangbiakan teh. Yang pertama, petani menanam bibit teh. Pada masa tanam, petani melakukan pembibitan dan pemupukan secara rutin. Setelah bibit tumbuh, petani melakukan kegiatan pemeliharaan. Kegiatan-kegiatan dilakukan diantaranya adalah pemangkasan pada tanaman teh dan menjaga agar tanaman tersebut tidak terserang hama. Kegiatan yang terakhir yaitu petani memetik teh atau pemetikan daun teh. Nah, daun teh yang bagus dikumpulkan untuk dipasarkan kepada distributor dan konsumen. Dalam kegiatan pemasaran, daun teh yang berkualitas tinggi dikumpulkan kepada pengumpul. Daun-daun teh tersebut kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Selama pemasaran produksinya, petani teh mengadakan interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berhubungan dengan perkebunan teh diantaranya adalah pemasok, petani teh, pengepul, distributor yang membeli teh dari petani atau pengepul, dan konsumen. Jadi, identifikasi interaksi sosial yang ada di dataran tinggi yaitu salah satunya adalah interaksi sosial dalam bentuk kerjasama.
Selanjutnya kita akan mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Pembangunan sosial adalah kegiatan aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Selain untuk memenuhi kebutuhan material, pembangunan sosial juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan spiritual, sehingga masyarakat dapat mengembangkan bakat dan karakternya. Kemudian tujuan pembangunan sosial. Tujuan pembangunan sosial diantaranya adalah mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian contoh pembangunan sosial. Contoh pembangunan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar adalah sebuah toko roti. Di dalam toko roti terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, kegiatan jual dan beli memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Selanjutnya Bunda akan menjelaskan pembangunan sosial budaya. Kebudayaan di masyarakat juga mempengaruhi perkembangan pembangunan sosial. Berbagai upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengembangkan pembangunan sosial budaya diantaranya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik membuat hubungan sosial antar manusia menjadi harmonis. Segala kegiatan atau aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Selain bahasa, upaya lain untuk mengembangkan pembangunan sosial budaya adalah dengan mempelajari kesenian daerah. Seperti drama, wayang, tarian, dan alat musik tradisional. Dengan mempelajari kesenian tradisional, berarti kita telah melestarikan kebudayaan Nusantara. Kebudayaan Nusantara tidak boleh punah, karena kebudayaan Nusantara membentuk karakteristik bangsa yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya Nusantara. Selanjutnya Bunda akan menjelaskan organisasi sosial sebagai contoh pembangunan seni budaya. Di antaranya ada KUD atau Koperasi Unit Daerah. Koperasi unit daerah adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Kegiatan KUD meliputi yang pertama ada simpan pinjam, yang kedua penyediaan sarana pertanian, dan yang ketiga memasarkan produksi. Adapun manfaat dari KUD tersebut adalah yang pertama membantu para petani dalam dana dan permodalan. Yang kedua penyediaan bibit tanaman dan pupuk dengan harga murah, dan yang ketiga penyediaan alat pertanian. Yang keempat itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa terkait usaha pertanian. Nah, KUD ini merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya. KUD tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Kegiatan koperasi juga telah membudaya dari generasi ke generasi. Tujuan dibentuknya KUD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Yang terakhir, mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Contohnya dalam bidang pekerjaan. Semakin banyak keberagaman dalam suatu bangsa, maka akan semakin banyak pekerjaan yang ditekuni. Hal tersebut disebabkan setiap individu memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Demikianlah penjelasan Bunda pada hari ini. Mari kita terus menghafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.